Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Biarlah kita mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau mengkhususkan akan waktu ini, sehingga kita semua boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita datang dengan beban dan pergumulan yang berat. Ingatlah, Yesus siap untuk menolong saya dan saudara. Dia mau membebaskan saya dan saudara. Dia mau menolong saya dan saudara. Dia mau memulihkan saya dan saudara. Dia mau membebaskan Anda daripada setiap ikatan dan belenggu pergumulan yang mungkin saat ini sedang engkau alami di dalam kehidupan ini. Marilah kita akan sama-sama mengangkat satu pujian. Saudara, dengarlah sangkakala tahun Yobel. Kita akan angkat pujian ini bagi kemuliaan nama di atas nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalian memulihkan kita semua pada pagi hari ini. Tahun Yobel, tahun pembebasan. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau
Engkau sungguh-sungguh menghampiri dia. Tadahkanlah tangan-Mu di hadapan Tuhan, dan kita akan meteraikan kebaktian pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat, anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan berkati ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada saat pagi hari ini hingga hari merendah bahkan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau ya Allah, atas anugerah, kasih karunia dan pemeliharaan-Mu buat kami sekalian hingga pada saat pagi hari ini. Kalau kami masih bisa bernafas, kalau kami masih hidup, kalau kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, semua karena anugerah, semua karena kasih karunia, semua karena rahmat-Mu. Karena itu Bapak, kami kembalikan kemuliaan, kami kembalikan pujian, kami kembalikan hormat hanya bagi Engkau. Engkau lihat Bapak, pribadi yang saat ini datang kepada Engkau Bapak pada pagi hari ini. Engkau tahu beban mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu masalah hidup mereka. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan berikan kelegaan oleh Engkau. Bapa di sorga, kami berdiri atas bangsa ini dan berseru ya Allah, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah bangsa ini Bapa daripada wabah COVID-19 ya Allah yang melanda akan bangsa ini Bapa. Biarlah Bapa Engkau lepaskan, membebaskan bangsa kami daripada wabah ini Bapa. Dan biarlah Bapa wabah ini boleh berlalu daripada kami sekalian ya Allah, dan kami boleh kembali beribadah sebagaimana biasanya ya Allah. Bapa di sorga, kami juga berdoa Bapa untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini Tuhan sedang dirawat di rumah-rumah sakit atau mungkin di ruang-ruang isolasi. Kami berdoa untuk mereka ya Allah. Biarlah Engkau berikan kekuatan buat mereka. Biarlah Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu ya Yesus. Engkau menjamah mereka, karena kami percaya bahwa hanya bilur-bilur-Mu mereka semua disembuhkan dan dipulihkan Engkau. Mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat, mereka yang terikat dan terbelenggu dengan dosa atau mungkin beban dan pergumulan persoalan kehidupan yang begitu berat yang mereka alami saat ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah pembebasan. Kami percaya Bapa bahwa sebagaimana Engkau membebaskan umat pilihan-Mu, maka saat pagi hari ini Engkau siap untuk membebaskan kami, Engkau siap untuk memulihkan kami sekalian ya Allah. Kami berdoa Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Engkau akan memberkati ya Allah bersama dengan seluruh staf dan seluruh aparat pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah. Semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah Bapak di dalam menjalankan roda pemerintahan dalam bangsa ini, semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapak khusus untuk tim medis Bapak, para relawan Bapak, petugas-petugas gugus tugas Bapa yang berusaha Tuhan untuk menangani dan merawat akan kekasih-kekasih kami yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan melawat, Tuhan akan memulihkan dan akan memberkati mereka sekalian. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa ya Allah untuk kota kami masing-masing dimanapun kami berada saat pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkatikan kota kami, Tuhan kiranya membebaskan kota kami daripada wabah COVID-19, dan Tuhan kiranya mengaruniakan kepada kota kami ya Allah kesejahteraan dan kemakmuran. Kami juga berdoa Bapak untuk pilgub dan juga pilbub Bapak, bahkan pilwalkot Tuhan Yesus yang akan berlangsung pada bulan Desember yang akan datang. Allah kiranya memberkati ya Allah, sehingga biarlah Bapak proses demokrasi ini, pesta demokrasi ini Bapak boleh berjalan dengan baik, karena Kau akan memilih dan menetapkan orang-orang yang tepat buat kota-kota kami, baik itu tingkat provinsi, kota madya maupun kabupaten Bapak. Allah kiranya memberkati Bapak, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan anugerah dan kasih karunia Allah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seberang muka bumi ini. Tuhan Engkau memberkati Bapak, terutama Tuhan untuk seluruh GPIAI di seluruh persatuan Nusantara. Engkau memberkati Bapak, dan kami juga berdoa khusus Tuhan untuk sepuh kami, Bapak Pendeta Surya dan Ibu. Tuhan Engkau berkati mereka sekalian.
Kami juga berdoa Bapa untuk semua sidang jemaat Tuhan, Engkau memberkati ya Allah, khususnya sidang jemaat Tuhan GPF Kota Boyolali. Tuhan kiranya menolong, memberkati akan mereka sekalian. Dan kami juga berdoa khusus Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaatmu yang sakit, jemaatmu yang ada dalam beban dan pukulan hidup yang berat. Tuhan kiranya mengulurkan tangan pengasihan untuk mereka. Tuhan kiranya menjamah, melawan dan memberkati ya Allah. Dan kami berdoa khusus Tuhan untuk anakmu Ari yang saat ini Tuhan dirawat karena gejala tifus. Kami berdoa dalam nama Yesus, ulurkanlah tangan pengasihanmu Bapak buat Ari, dan dialah Bapak oleh bilur-bilurmu. Kami amat sangat percaya Ari disembuhkan, Ari disembuhkan, Ari disembuhkan. Mujizat kesembuhan ilahi terjadi buat hamba-Mu ini. Demikianlah Ibu Joko di Pusung, Tuhan Engkau berkati, berikan kelegaan, kekuatan, dan juga Pak Wito Tuhan Engkau akan menjamah, menolong dan memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Kami siap diberkati dan dilawat oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama memperhatikan suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini, yaitu dalam kitab Yesaya. Kita akan perhatikan Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan sama-sama perhatikan akan suara kebenaran firman Allah ini. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ayat yang ke-7, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ayat yang ke-8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ayat yang terakhir, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah saudara yang terkasih, firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Allah, dan lebih berbahagia Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas
hari. Sekali lagi kita berdoa. Mari Bapa di sorga, Engkau sendiri akan berkata-kata kepada kami sekalian lewat kebenaran firman Allah. Dialah Bapa, sementara firman-Mu diberitakan, Roh-Mu yang kudus berkarya, Roh-Mu yang kudus bekerja, dan semua dijamah, dilawan dan diberkati oleh Allah. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada tanggal 23 November tahun 1953 lahir seorang anak yang kemudian bertumbuh menjadi seorang remaja. Anak ini bersekolah dan kemudian sampai ke tingkat SMP kelas 2, saudara yang terkasih. Dan kemudian pada saat dia naik kelas 2, saudara yang terkasih, pada waktu itu akibat daripada G30 SPKI, maka kemudian mereka semua tidak naik kelas. Lalu kemudian anak ini, ketika dia mengikuti pelajaran, maka dia betul tertarik. Ketika gurunya mengajar tentang bumi itu bulat, lalu kemudian muncul sebuah tekad yang betul membara di dalam hati daripada anak ini. Kalau nanti aku besar, aku bertekad, aku akan keliling dunia, sehingga aku ingin untuk membuktikan bahwa dunia ini memang bulat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu ketika dia sampai di kelas 2 SMP, saudara yang terkasih, dan kemudian dia tidak naik kelas, maka kemudian dia keluar dari kotanya, yaitu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan orang ini adalah Gun-Gun Supardi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian daripada sahabat kita ini begitu luar biasa. Saudara yang kasih, kemudian dia keluar dari Lombok, lalu kemudian dia ke Surabaya, dan di sana dia bekerja di sebuah kapal bara, dan kemudian disekolahkan, dan kemudian setelah dia sekolah dia kembali dia bekerja, dan setelah dia bekerja maka dia kemudian berpindah-pindah kapal, dan akhirnya apa yang terjadi? Cita-citanya untuk mengelilingi dunia itu terkabul. Dia hanya mengelilingi berbagai tempat, baik itu di Asia, bahkan sampai ke Timur Tengah, Suriah, dan juga Iran, bahkan ke Eropa, dan juga sampai di Amerika Serikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu ketika dia ada di dalam sebuah kapal, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menuju ke Milo di Amerika Serikat, maka kemudian mereka ketika hendak memperbaiki akan kontainer yang ada di atas kapal supaya tidak terjatuh ke laut, maka kemudian ada seorang rekannya yang ketika melemparkan kawat, maka kawat ini mengena kepada Gun-Gun Supardi, kena pada bagian matanya, sehingga menurut kesaksiannya dikatakan bahwa matanya sobek, matanya bolong, sehingga kemudian ia dirawat di rumah sakit. Dan akibat dari lemparan kawat ini, setelah dia dirawat di rumah sakit, maka setelah beberapa saat dia tidak bisa melihat dengan sempurna seperti layaknya sebelum dia mengalami peristiwa tersebut. Matanya mulai buram, dan ketika dia mengalami musibah ini, sahabatnya engineering yang ada di kapal ini, yang melakukan hal ini, tidak pernah meminta maaf kepada Gun-Gun Supardi, dan akibatnya dia menaruh dendam yang begitu luar biasa kepada sahabatnya ini. Lalu kemudian setelah dia dirawat, dan akhirnya dia dinyatakan oleh dokter sembuh, lalu kemudian mereka berusaha untuk melanjutkan pelayanan mereka. Dan kemudian di tengah perjalanan, maka kemudian dia makan bersama-sama dengan sahabatnya ini di ruang makan. Ketika dia melihat sahabatnya, maka rasa dendam ini begitu muncul dengan begitu membara. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Dia kemudian bangkit, dan kemudian apa yang terjadi, saudara yang kasih, singkat kesaksian, dia membunuh sahabatnya ini. Dan ketika dia membunuh sahabatnya ini, sahabatnya sempat mengirimkan SOS kepada sang kapten. Lalu kemudian dia lari cepat kepada sang kapten, lalu dia membunuh sang kapten ini. Dan ternyata ada 4 orang perwira yang berasal dari Jerman di dalam kapal tersebut dibunuh oleh orang ini. Lalu kemudian dia berkata kepada salah seorang temannya dari Manado, dia berkata untuk bisa mengendalikan akan kapal ini, tetapi ternyata kapal ini tidak bisa dikendalikan dengan baik. Dan akibatnya apa yang terjadi, saudara?
dia kemudian membawa kapal ini. Dan kemudian dia menyuruh teman-temannya supaya naik ke atas sekoci. Dan mereka semua bisa menyelamatkan diri. Lalu kemudian dia membawa akan kapal ini ke pusaran air, ke pusaran segitiga Bermuda. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian menenggelamkan akan kapal tersebut. Lalu kemudian dia juga saat itu dia pikir, waduh, aku pasti mati. Dan dia mau membunuh diri pada waktu itu. Tetapi ketika dia berusaha untuk juga membunuh diri dengan kapal tersebut, maka ada suara yang terdengar oleh dia. Jangan celakakan dirimu, jangan membunuh dirimu. Lalu kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Dan kemudian dia juga mengikuti akan teman-temannya untuk menuju ke darat. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia sampai di darat, maka kemudian polisi-polisi FBI dan juga petugas-petugas imigrasi sudah menunggu di pelabuhan. Dan setelah dia sampai, maka dia bersama-sama dengan temannya, mereka diborgol. Lalu kemudian mereka dieksekusi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi di dalam penjara, saudara kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia kemudian dipindahkan ke port country, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama 6 bulan. Di sana dia mengalami kekecewaan, di sana dia mengalami keputusasaan. Dan di tengah-tengah keputusasaan ini, dia berusaha juga untuk kalau bisa mati, dia berusaha untuk membunuh diri. Dan dia kemudian mulai muncul satu pernyataan, satu pemikiran di dalam hatinya. Kalau nanti aku mati, apakah aku akan masuk ke dalam neraka? Dan kalau aku masuk ke dalam neraka, maka pasti aku akan binasa. Lalu kemudian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba dia melihat ada sebuah penglihatan, di mana di dalam sebuah awan dia melihat ada orang yang bercahaya, dan cahayanya ini lebih terang daripada matahari. Dan kemudian orang ini berkata kepada dia, aku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun saudara yang terkasih, dia tidak tahu suara siapakah orang tersebut. Lalu kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia kemudian dipindahkan ke penjara di Panama. Dan di sana dia ditempatkan di bagian penjara yang paling bawah. Penjara bawah tanah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sana dia tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun. Orang luar, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia mengalami siksaan yang begitu luar biasa. Dia mengalami tekanan kehidupan yang cukup luar biasa, sehingga satu ketika saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia pun memilih untuk kemudian membunuh diri. Dia mau menggantung diri, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia sudah menaruh tali di leher kemudian untuk menggantung diri, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang terjadi? Dia merasakan sakit. Lalu kemudian kepalanya semakin tambah besar. Lalu kemudian dia mulai berpikir, waduh, kok mau mati saja kok sukar ya, mau mati saja kok susah ya, mau masuk neraka saja kok susah ya. Akhirnya singkat kesaksian, dia tidak jadi untuk bunuh diri. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penjara bawah tanah, suatu ketika dia dikunjungi oleh seseorang yang tidak dia kenal. Lalu kemudian orang ini berkunjung kepada dia. Lalu kemudian orang ini berkata kepada dia, apakah Anda mau masuk surga? Singkat kesaksian, Gun Supardi berkata, aku mau masuk surga. Lalu kemudian orang ini berkata kepada dia, apakah kamu mau terima Yesus? Dan dia kemudian berkata, oke lah, saya mau terima Yesus. Lalu kemudian dia didoakan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupannya. Sebelum orang ini meninggalkan dia kemudian meminta sebuah Alkitab daripada orang ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang ini berdoa buat dia sebenarnya tidak tahu apa kata-kata doanya, tapi dia hanya ingat sebuah statement pada bagian akhir daripada doa ini, yaitu di mana dikatakan bahwa in the name of Jesus Christ I pray, amen. Lalu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ketika orang ini meninggalkan Gun-Gun Supardi, seminggu kemudian orang ini kembali dan memberikan kepada Gun-Gun Supardi semua Alkitab, itu dari Gideon dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian dia membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tetapi ditulis dalam bahasa Inggris sehingga dia juga tidak mengerti apa-apa. Lalu kemudian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba hari Paskah. Dan ketika hari Paskah, maka semua tawanan itu boleh diberikan kesempatan untuk bisa merayakan Paskah, kecuali orang yang ada di dalam penjara bawah tanah itu tidak akan diberikan kesempatan untuk bisa merayakan Paskah. Namun mujizat terjadi saudara kasih pada saat itu, di mana kepala penjara membukakan selnya dan Gun-Gun Supardi boleh diberikan kesempatan untuk kemudian mengikuti acara kebaktian Paskah pada waktu itu. Ketika acara Paskah ini diselenggarakan, lalu kemudian sang hamba Tuhan tampil untuk berkhotbah, maka hamba Tuhan yang berbicara dalam bahasa Spanyol sehingga Gun-Gun Supardi tidak mengerti sama sekali. Dan kemudian akhir khotbahnya, tiba-tiba dia mendengar seperti hamba Tuhan yang berbicara dalam bahasa Indonesia, di mana di situ ada himbauan, siapa yang berbeban berat, datanglah kepada Yesus, maka Yesus akan menolong engkau. Lalu kemudian dia maju ke depan, dia kemudian berlutut di hadapan Tuhan, dan kemudian dia pun mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari itu dia merasakan kelegaan yang begitu luar biasa, dan dia kembali ke selnya, di mana dia di sel di bagian yang paling bawah. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika dia kembali ke dalam sel, maka hatinya begitu tenang, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun aku tidak dibebaskan, aku sudah nyaman karena aku sudah punya Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ternyata Tuhan berkarya, dan tiba-tiba saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Presiden Panama pada waktu itu mengeluarkan sebuah dekret, di mana di dalam dekret itu disebutkan bahwa semua tawanan asing itu dibebaskan untuk pulang ke negara mereka masing-masing, dan ongkos untuk pulang itu ditanggung oleh mereka sendiri bagi mereka atau para tawanan yang sudah diadili. Sementara Gun-Gun Supardi, Bapak Gun-Gun Supardi ini, dia belum diadili, tetapi di dalam daftar nama pembebasan itu, nama Gun-Gun Supardi itu juga tertulis di dalam daftar pembebasan yang mana dituliskan pada saat itu sesuai dengan dekret Presiden Panama pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia kemudian dibebaskan, dan sebelum dia dibebaskan dia ambil komitmen, Tuhan, aku akan melayani Engkau, aku akan menjalankan hidupku bagi Engkau. Dan sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia kemudian naik kapal Jatiluhur, dan kemudian dia sampai di Indonesia. Ketika dia sampai di Indonesia itu di Surabaya, maka dia kemudian ikut kebaktian hari itu. Dia pun dibaptis, dan oleh anugerah dan kasih daripada Allah sampai hari ini beliau melayani Tuhan di penjara-penjara untuk menyampaikan tentang kebebasan, untuk menyampaikan tentang anugerah yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia menyampaikan tentang apa yang dia alami di dalam kehidupannya, dan dia merasakan ada sukacita yang begitu luar biasa ketika dia dibebaskan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan sampai hari ini beliau tetap melayani sebagai seorang gembala sidang di Tangerang, dan kemudian dia juga sebagai seorang pelayan di penjara-penjara di seluruh Indonesia. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Bapak Gun-Gun Supardi yang telah dibebaskan dari penjara, maka peristiwa yang sama itu juga ditujukan oleh Allah kepada orang-orang Israel, di mana ketika mereka ada di pembuangan, maka kemudian Allah membebaskan mereka untuk mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah asal mereka, yaitu di Yerusalem. Dan ketika Raja Kores membebaskan mereka, maka sesungguhnya mereka disuruh untuk membangun kembali bait Allah yang telah runtuh dan menjadi puing-puing. Tetapi apa yang terjadi saudara yang terkasih? Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka lupa untuk membangun kembali puing-puing atau reruntuhan daripada bait Allah.
justru mereka membangun akan rumah mereka sendiri. Orang-orang yang kaya semakin menindas orang-orang benar. Orang-orang benar, mereka berkabung, mereka tertindas, mereka mengalami penderitaan, kesukaran yang begitu luar biasa. Maka di tengah-tengah suasana seperti ini, di mana pada waktu itu para pemimpin agama itu mereka juga berpaling dari Allah, dan semua mengalami kemerosotan moral dan spiritual pada waktu itu. Maka di tengah-tengah situasi seperti ini, di mana ada penindasan kepada orang-orang yang lemah, maka datanglah Nabi Yesaya yang menyampaikan kepada mereka sekalian bahwa Allah Sang Mesias itu akan datang untuk membebaskan mereka sekalian, sehingga mereka-mereka yang mengalami perbudakan, mereka mengalami penderitaan, itu akan dibebaskan dan dipulihkan oleh Allah. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa sebagaimana orang-orang Israel dibebaskan, sebagaimana kaum yang hina di dan papa, sebagaimana kaum miskin yang tertindas pada waktu itu dibebaskan oleh Allah, maka saat ini saya mau sampaikan buat saudara bahwa pembebasan yang sama itu juga Allah akan lakukan untuk kita sekalian. Dan sang pembebas itu adalah merujuk kepada Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia datang ke dunia ini untuk membebaskan semua umat manusia daripada dosa dan perbudakan. Karena itu sahabat yang terkasih, apapun yang engkau alami saat ini, mungkin engkau sedang diperbudak oleh dosa, mungkin engkau sedang diperhadapkan dengan berbagai tekanan, pergumulan dan beban serta penderitaan hidup yang cukup berat yang mungkin engkau alami. Mungkin engkau tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Bapak Gun-Gun Supardi, di mana engkau sedang dipenjara di bawah tanah, tetapi engkau saat ini sedang dipenjara akan karena berbagai beban dan persoalan kehidupan yang silih berganti menimpakan kehidupan engkau. Maka dengarkanlah baik-baik sahabat, sebagaimana ada kabar sukacita, sebagaimana tahun jawaban dinyatakan buat umat Israel pada waktu itu, terutama kaum tertindas, maka peristiwa yang sama, anugerah yang sama sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan buat hari ini bahwa sebagaimana orang Israel dibebaskan, sebagaimana Bapak Gun-Gun Supardi dibebaskan, maka Anda dan saya pun yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, Anda akan dibebaskan. Apapun beban Anda, apapun pergumulan Anda, apapun sakit penyakit Anda, Tuhan siap untuk membebaskan Anda, Tuhan siap untuk memulihkan Anda, Tuhan siap untuk menolong Anda. Karena itu datanglah kepada Yesus dan alamilah kuasa, kasih dan anugerahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah merupakan sebuah kabar baik yang ditujukan untuk kita sekalian tentang tahun rahmat Allah, yaitu pembebasan yang berasal dari Allah untuk kita sekalian. Nah, oleh karena itu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kabar baik tentang tahun rahmat Tuhan itu? Kabar baik tentang tahun rahmat Tuhan akan perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kabar baik tentang tahun rahmat Tuhan itu yang pertama adalah akan ada kelepasan dan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Akan ada kelepasan dan pembebasan bagi orang-orang yang tertawan, orang-orang yang tertindas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ayat yang pertama itu dikatakan bahwa akan ada pembebasan buat orang-orang yang tertindas, di mana mereka akan mengalami kelepasan, di mana mereka akan mengalami pemulihan dan pertolongan yang berasal dari Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama saya berikan, ayat yang ketiga daripada kitab Yesaya pasal 61, itu menjelaskan tentang kabar baik yang menimbulkan kesukaan. Kabar baik ini dialamatkan kepada orang-orang sengsara, yakni mereka yang berkekurangan, miskin dan tertekan. Kabar baik ini juga diberitakan kepada orang-orang remuk hati, patah hati, patah semangat, putus asa, yakni mereka yang tidak mempunyai harapan untuk mendapat suatu masa depan yang baik. Demikian juga kepada orang-orang tawanan diberitakan tentang tahun Yobel,
tahun pembebasan yang berasal dari Allah. Mereka yang tadinya memperhambakan diri karena utang atau dipenjarakan karena tidak sanggup membayar pajak, dinyatakan bebas, dan orang-orang terkurung bahkan para budak pun mengalami kelepasan, mengalami pembebasan, dan mengalami pertolongan dan anugerah yang berasal dari Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kabar baik yang memberitakan datangnya tahun rahmat Tuhan ini seringkali dikaitkan dengan tahun Yobel atau tahun yang ke-50, tahun pembebasan. Pada tahun ini setiap orang yang sebelumnya telah kehilangan tanah pusaka mereka, yakni yang menjadi sumber kehidupan mereka, diperkenankan Tuhan untuk kembali memiliki dan mengolah tanah mereka tersebut. Kita bisa perhatikan itu dalam kitab Bilangan pasal 25 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Pada tahun itu atau pada tahun Yobel, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tertindas dilepaskan dan para penindas dihukum, orang-orang sombong direndahkan, dan orang-orang sengsara ditinggikan oleh Allah. Orang-orang yang terhuyung-huyung, kaum penganggur yang lapar, wanita yang mandul, orang-orang yang hina dan miskin, mereka yang berkabung dipuaskan oleh Allah, ditinggikan dan diberi kesukaan. Perubahan ini dilakukan dengan kiasan yang indah, yakni orang-orang yang berkabung dan menaruh abu di atas kepalanya akan dikarunia perhiasan untuk kepala mereka. Demikian pun mereka yang menggunakan kain kabung akan diberikan minyak untuk pesta. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus memproklamasikan kabar baik. Itu di dalam bahasa aslinya itu disebut dengan istilah basar yang mempunyai pengertian yang luas. Secara umum kata basar berarti membawa berita sukacita dan kebahagiaan untuk orang-orang yang tertawan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun beban dan pergumulan yang kau alami dalam kehidupan ini, dengarkan, ada kabar baik yang berasal daripada Tuhan, yang berasal daripada Sang Juru Selamat. Dan kabar baik itu adalah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita buka hati untuk Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita masing-masing siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sempat membaca sebuah kisah di mana ada dua orang wanita yang berasal dari Iran, dan kedua orang wanita ini bernama Maryam Rustampor dan Mariseh Amirisade. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua wanita ini sebelumnya mereka tidak kenal akan Tuhan Yesus, tetapi pada suatu ketika mereka akhirnya membuka hati mereka untuk Tuhan Yesus Kristus. Mereka bisa mengalami akan kasih Kristus yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka sekalian. Mereka begitu mencintai akan tanah air mereka itu di Iran. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan orang-orang Iran pada waktu itu, karena cinta mereka yang begitu luar biasa dan membara untuk Tuhan, maka mereka dengan nekat, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mereka adalah wanita saudara, namun mereka dengan berani membagikan Alkitab kepada saudara-saudara mereka yang ada di Iran pada waktu itu. Lalu kemudian saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua wanita ini ditangkap. Lalu kemudian mereka diancam dengan hukuman mati supaya mereka berpaling dari iman mereka. Dan kemudian mereka menghentikan akan kegiatan mereka, yaitu membagikan akan Alkitab dan juga kabar baik kepada orang-orang yang ada di Iran pada waktu itu, di tahun 2009 yang lalu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka dipaksa untuk meninggalkan akan keyakinan mereka dan berpaling daripada apa yang selama ini mereka yakini, dan kemudian menghentikan akan kegiatan mereka, maka mereka tetap tidak mau menyangka akan iman mereka. Mereka tetap mau untuk membagikan tentang cinta kasih daripada Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan apa yang terjadi saudara dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah penjara di Iran, yaitu yang disebut dengan penjara Evin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana mereka kemudian menyaksikan bagaimana kekasih-kekasih mereka yang ada di dalam penjara itu, karena mereka ditempatkan di dalam penjara wanita, dan mereka melihat bagaimana penindasan, hukuman dan siksaan yang dialami oleh kekasih-kekasih mereka di sana. Dan kemudian mereka juga ada di dalam penjara. Dan sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerah dan kasih daripada Allah, yaitu lewat
tekanan internasional dari PBB dan Amnesty Internasional tentang hak asasi manusia, maka kemudian kedua wanita ini dibebaskan. Dan setelah mereka dibebaskan, maka mereka melanjutkan akan misi mereka untuk terus menulis dan membagikan tentang kabar baik kepada semua orang. Lalu kemudian suatu ketika mereka ditanya, kenapa mereka harus berani membagikan akan Alkitab dan kemudian menyaksikan tentang kabar baik kepada saudara-saudara mereka yang ada di Iran, sementara mereka boleh melihat bahwa tantangan yang mereka harus hadapi itu cukup berat. Tetapi kemudian mereka berkata bahwa tanah Iran itu seperti tanah yang sangat membutuhkan benih dan siap untuk ditabur. Dan kemudian ketika benih itu ditabur, maka Tuhan Yesuslah yang akan menumbuhkan benih itu. Dan kemudian mereka berkata bahwa pernyataan itu ditaruh oleh Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka di dalam hati mereka terus membara untuk menyaksikan tentang kabar baik kepada semua orang. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama-sama telah belajar tentang tahun Yobel, tahun pembebasan, di mana orang-orang Israel dibebaskan. Dan mungkin saat ini Anda dan saya yang saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai beban dan pergumulan kehidupan, Tuhan sanggup membebaskan Anda. Dan kalau kita menyadari bahwa dahulu kita juga adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa, kita diperbudak oleh berbagai hawa nafsu dunia, bahkan kita diperbudak oleh berbagai masalah persoalan kehidupan. Tapi oleh anugerah dan kasih daripada Allah, Tuhan Yesus telah membebaskan kita, Tuhan Yesus telah memulihkan kita. Maka saat ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah Anda belajar daripada kedua wanita ini yang dengan berani menyaksikan kabar baik itu kepada saudara-saudara mereka yang ada di Iran? Sahabat yang terkasih, maukah Anda untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada, untuk menyampaikan tentang kasih Kristus, untuk menyampaikan tentang kabar baik, untuk menyampaikan tentang keselamatan berasal dari Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan tentang pembebasan yang berasal dari Tuhan Yesus Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang telah datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang tertawar akibat dosa, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan akan akhir daripada kehidupan ini. Oleh karena itu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dua wanita ini dipakai oleh Tuhan, maka saat pagi hari ini Tuhan datang kepada Anda dan mengetuk akan pintu hati Anda. Maukah Anda untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan tentang kabar baik kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita atau yang ada di sekeliling kita? Apakah lagi dalam situasi seperti yang kita alami saat ini di masa pandemi COVID-19, banyak orang ada dalam keputusasaan dan kekecewaan, banyak penderitaan dan pergumulan saat ini sedang dihadapi oleh begitu banyak orang. Bahkan kalau kita perhatikan, tiap hari banyak saudara-saudara kita yang berguguran akibat daripada COVID-19. Saudara, cobalah Anda bayangkan, sekiranya yang terpapar itu adalah Anda dan saya. Dan ketika Anda terpapar, Anda belum memiliki satu kepastian kehidupan bahwa nanti setelah Anda meninggalkan dunia yang fana ini, Anda mau kemana? Sahabat yang terkasih, kalau Anda dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maukah Anda untuk membagikan kabar baik itu kepada sesama kita yang belum menerima akan kabar baik, yang belum memiliki akan kepastian keselamatan? Maukah Anda untuk melangkah ke sana? Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan hal yang kedua, kabar baik tentang tahun Rama Tuhan itu adalah yang kedua, dihibur dan dilayani serta disebut sebagai imam Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-6 itu dikatakan bahwa mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kemudian orang-orang luar akan melayani mereka sebagai gembala kambing domba, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun. Lalu kemudian kamu akan disebut sebagai imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan membanggakan diri dengan segala harta benda mereka. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan akan konteks daripada ayat ini, maka sesungguhnya ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 itu menjelaskan bagaimana umat yang kembali dari pembuangan menciptakan pembangunan di Yerusalem dan negeri-negeri lain yang ditinggalkan penduduknya. Mereka tidak lagi mencari nafkah sendiri, melainkan menjadi imam dan pelayan Allah di dalam ibadah mereka.
Yesaya menggambarkan bahwa orang-orang Israel yang tengah terpuruk saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus akan dibangkitkan menuju suatu keagungan yang baru di dalam Tuhan. Bukan hanya itu, mereka juga akan mengalami suatu masa kemakmuran melampaui apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Kita tahu bahwa hal ini juga dinyatakan dalam kehidupan daripada bangsa Israel yang walaupun saat itu mereka adalah bangsa pemberontak yang tidak mau taat kepada Allah, tetapi Allah mengasihi akan mereka sekalian, sehingga Allah membebaskan akan mereka sekalian. Allah mengangkat dan memulihkan akan mereka sekalian. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat pagi hari ini kita juga adalah orang-orang yang terpuruk, kita juga adalah orang-orang tertindas, bahkan kita juga adalah orang-orang yang seringkali memberontak kepada Allah, dan kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun seberapa banyak dosa yang engkau lakukan, ketika engkau datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan akan mengampuni engkau. Dan ingat, kalau engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Ia memulihkan orang Israel, maka Ia juga akan sanggup untuk memulihkan saya dan saudara. Engkau akan diangkat oleh Tuhan, engkau akan menjadi pelayan Allah, dan engkau akan melihat bahwa duka yang pernah engkau alami, proses penderitaan yang engkau alami dalam kehidupan ini akan digantikan dengan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Akan engkau alami, akan Allah nyatakan di dalam kehidupanmu. Apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu, itu akan disediakan oleh Allah buat saya dan saudara yang sungguh-sungguh mau percaya dan takut kepada Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih ingat ya ketika dari kecil, karena proses kehidupan yang cukup berat yang saya alami dalam kehidupan ini, sehingga apa yang terjadi saudara, saya tidak pernah mengalami ya masa kecil bagaimana bisa bermain bersenang-senang seperti orang lain saudara yang terkasih. Tapi ketika dari kecil, kemudian masa remaja sampai kepada masa muda, itu hanya hidup dalam penderitaan. Sehingga untuk bisa menikmati bagaimana sukacita ketika masa kanak-kanak, bagaimana senang-senangnya masa remaja, bagaimana indahnya masa muda, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya merasakan bahwa itu amat sangat kurang dalam kehidupan saya. Karena jarang sekali saya bisa menikmati itu. Tapi kalau saya boleh merenung kembali perjalanan hidup saya ke belakang, maka saya bisa melihat di sana bahwa hidup saya hanya penuh dengan penderitaan dan air mata. Ia pernah menjadi seorang penjual air, lalu kemudian menjadi penjual es, anak jalanan, anak tukang sapu jalan dan sebagainya. Ya bahkan ketika saya masih ingat ketika saya kuliah di Kupang, itu menjadi tukang cuci pakaian bagi teman-teman saya dan juga dosen-dosen saya, hanya untuk mencari sesuap nasi dan sepeser uang. Tapi oleh anugerah dan kasih daripada Allah, Tuhan mulai menolong saya, sehingga kemudian saya bisa lanjutkan studi, dan kemudian saya ambil keputusan untuk kemudian dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan secara manusia saya pun berkata, Tuhan, mengapa saya tidak pernah menikmati akan masa kecil saya, mengapa saya tidak pernah menikmati masa remaja saya, mengapa saya tidak pernah menikmati masa muda saya. Dan saya merasakan ada sesuatu yang hilang dari dalam kehidupan saya. Saya pun tidak bisa menikmati bagaimana orang bisa bersenang-senang dengan orang tuanya. Mungkin mereka pergi ke pantai, mungkin mereka pergi ke mall, mungkin mereka pergi ke tempat-tempat rekreasi, dan kemudian mereka bisa bersenang-senang di sana. Saya pun pingin untuk bisa mengalami seperti itu. Tapi bagaimana mungkin seorang anak tukang cuci pakaian, seorang anak jalanan dan sebagainya, bahkan pernah jadi seorang mencari barang rongsok untuk menjual di Salatiga, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana nasib saya seperti itu, saya akan bisa menikmati hal-hal yang indah seperti yang dialami oleh orang lain. Tapi satu hal, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang aku sembah, Allah yang Anda miliki dan yang saya miliki, adalah Allah yang tidak pernah lupa akan saya dan saudara. Ketika kita dibentuk oleh Tuhan, itu sakit saudara. Ketika Anda dan saya dibentuk oleh Tuhan, hanya tetesan di air mata. Tetapi ketika engkau mau sungguh-sungguh takut dan taat kepada Allah, akan ada saatnya engkau akan melihat Tuhan akan memulihkan engkau. Apa yang pernah hilang dari engkau, Tuhan akan kembalikan kepada engkau. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda bisa melihat di dalam dokumentasi yang bisa Anda lihat di layar yang ada. Suatu ketika Tuhan beri kesempatan untuk kemudian saya bisa melayani Tuhan dan kemudian bisa berkreasi di Australia, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian ada seorang
anak Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia orang Belanda yang tinggal di Australia. Dia juga adalah seorang pimpinan dari beberapa perusahaan. Dia orang yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian dia berikan kesempatan kepada saya dan dia berkata, oke lah Pak No boleh ke Australia untuk kemudian ya bisa melayani. Dan kemudian setelah kami sampai di Australia sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata dia sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kemudian kami berjalan mengelilingi Australia sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hotel, penginapan dan tempat-tempat rekreasi semuanya sudah disiapkan oleh orang ini. Lalu kemudian oleh anugerah dan kasih daripada Tuhan kami dibawa ke berbagai tempat yang begitu indah, begitu megah, begitu luar biasa. Di mana tempat daripada para artis Hollywood, mereka bisa syuting film di sana. Kami juga bisa sampai di sana, bisa menikmati akan keindahan alam ciptaan Tuhan yang dikaruniakan oleh saudara-saudara kita di Australia. Dan kami boleh menikmati itu semua. Dan semua ditanggung, dipersiapkan, diatur oleh hamba Tuhan ini, oleh orang ini. Dia adalah bukan seorang hamba Tuhan yang melayani full time sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi saya boleh melihat dia adalah orang yang melayani hamba Tuhan. Dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bisa keliling di Australia sana sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kami kembali, sebelum saya kembali ke Indonesia, maka apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang begitu membuat saya begitu tersentuh adalah dia berkata, Pak No tolong pakaian-pakaian yang sudah dipakai oleh Pak No yang belum dicuci, tolong taruh di kamar mandi. Dan apa yang terjadi? Saya berkata, tidak Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Tetapi dia berkata, tidak, saya tidak mau Pak No kembali ke Indonesia dengan pakaian yang kotor. Dan kemudian dia paksa saya. Dan apa yang terjadi? Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata pakaian saya yang ada di kamar mandi itu diambil sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan dicuci oleh orang ini sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya merasa berhutang budi sama orang ini. Saya merasa nggak pantas, nggak layak, nggak mungkin saudara yang terkasih. Orang sudah menerima saya, melayani saya secara luar biasa sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberkati saya. Masakah dia harus mencuci pakaian saya? Tapi orang ini dia berkata, saya tidak mau Pak No kembali ke Indonesia dengan pakaian kotor, tapi izinkanlah saya untuk mencuci semuanya itu. Dia mencuci semuanya sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan benarlah, dari apa yang saya alami, saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah itu ya dan amin. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang menderita, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Ada saja engkau dibentuk, ada saja engkau dipermuliakan oleh Allah. Saya bisa menikmati akan masa kecil saya. Saya bisa menikmati akan masa kecil, masa remaja dan masa muda itu di berbagai bangsa di dunia ini. Baik itu di Australia, kemudian di Cina, di Korea, dan di berbagai tempat sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa menikmati itu bahkan di Timur Tengah dan juga di Israel, saudara. Itu semua karena kasih karunia dari Allah. Itu semua karena anugerah dari Allah. Karena itu sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan buat Anda, mau melayani Tuhan, ikut Tuhan Yesus, itu tidak pernah sia-sia. Bukan karena gagah dan gagah, bukan karena engkau punya harta, bukan karena engkau punya pengaruh, tapi ketika engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan mempromosikan engkau. Saya pun tidak pernah menyangka pada seorang anak jalanan, seorang penjual es, seorang pembantu rumah tangga bisa dipakai oleh Tuhan dan bisa menikmati akan kasih karena Allah yang luar biasa dalam kehidupanku. Tapi dari sini saya ingin sampaikan buat Anda dan saya bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan itu ya dan amin. Allah bertata di tempat yang maha tinggi, tapi ia merendahkan diri untuk memandang kepada orang-orang rendah, untuk mengangkat mereka dan mendudukkan mereka bersama dengan para bangsa-bangsa. Karena itu sahabat yang terkasih, datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Dia adalah Allah yang tidak akan mengingkar janji. Karena dia bukan manusia sehingga ia menyesal berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah dia berfirman lalu tidak menggenapkan janji firman-Nya, atau berjanji lalu tidak mendapati apa yang dia janjikan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, kabar baik tentang tahun rahmat Allah itu adalah bahwa kita akan memperoleh sukacita abadi, dan kita akan melihat bahwa anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan memperoleh sukacita abadi dan akan diberkati oleh Tuhan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7 dan ke-9 itu dikatakan bahwa sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang penderitaan yang dialami oleh Israel pada masa lampau, yang dipertentangkan sekali lagi dengan kesukaan yang akan datang. 2 kali lipat Allah akan nyatakan buat mereka sekalian. Israel mendapat malu, noda dan ludah. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, 2 kali lipat juga ia akan beroleh warisan sebagai buah kemenangan, dan memperoleh sukacita abadi bersama dengan Sang Mesias, bersama dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di sorga kekal selama-lamanya. Perubahan ini datang dari Allah yang mencintai akan hukum. Bahkan bukan hanya itu saja, kalau engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka firman Allah berkata bahwa anak cucu kita pun itu akan diberkati oleh Allah. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya hal ini mengingatkan kepada kita sekalian, supaya orang bisa melihat akan kehidupan kita bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, kalau kita sungguh-sungguh mentaatkan firman Allah, Allah akan menggenapkan janji firman-Nya untuk kita sekalian. Kita akan diberkati oleh Tuhan, bahkan kita akan menerima sukacita abadi bersama dengan Yesus. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi firman Allah berkata bahwa anak cucu orang benar akan diberkati oleh Tuhan, keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Benjamin Wolfheit, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dia melakukan sebuah penelitian terhadap 2 orang yang berbeda perilaku atau kehidupan, saudara kasih. Yang pertama, orang yang pertama adalah Max Jukes. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki 540 orang keturunan. Dia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah orang yang jauh daripada Tuhan. Dia adalah orang yang tidak mau kenal akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka hidup 100 tahun, maka Benjamin Wolfheit itu melakukan penelitian terhadap Max Jukes dan Jonathan Edwards. Max Jukes adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia kemudian hidup di dalam dosa dan lain sebagainya. Tetapi Jonathan Edwards adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan dia adalah seorang pelayan Tuhan. Saudara yang terkasih, penelitian dilakukan terhadap Max Jukes yang memiliki 540 keturunan setelah 100 tahun kemudian. Maka dari 540 orang ini, 310 orang mati sebagai pengemis. 150 orang masuk dalam penjara dengan berbagai jenis kejahatan, dan maksimum masa penjara yang mereka alami itu adalah 13 tahun. Kemudian 7 orang di antara keturunan daripada Max Jukes itu adalah pembunuh. Kemudian 100 orang itu pemabuk. Banyak dari keturunan Max Jukes itu menjadi wanita yang tidak baik, ya, dan mereka merugikan negara sebesar 1,25 atau 12 miliar pada abad ke-19, saudara yang kasih. Dan lebih daripada setengah juta dolar itu dipakai oleh negara untuk merehabilitasi keluarga daripada Max Jukes ini. Saudara yang terkasih, ini adalah gambar daripada Max Jukes. Ya, dia adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Namun berbeda dengan penelitian dilakukan oleh Benjamin B. Wolfheit terhadap apa yang keturunan daripada Jonathan Edwards. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jonathan Edwards adalah anak daripada seorang hamba Tuhan. Ya, ayahnya bernama Salomo Stoddard Edwards. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah diperiksa, diteliti hasil keturunan daripada Jonathan Edwards yang lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1727, maka dari 100 orang keturunan daripada Jonathan Edwards, berarti kan lebih banyak daripada Max Jukes. Dari hasil penelitian itu menunjukkan data sebagai berikut. Yang pertama,
13 orang daripada keturunan Jonathan Edwards itu menjadi rektor university. 65 orang itu jadi guru besar atau profesor. 3 orang jadi senator di Amerika Serikat. 30 orang jadi hakim. 100 orang jadi pengacara. 75 orang menjadi perwira militer di Amerika Serikat. 100 orang menjadi pendeta. 60 orang menjadi penulis terkenal, buku terlaris. 80 orang menjadi pemegang peranan penting di berbagai instansi. Dan salah satunya adalah seorang gubernur. Yang kemudian 66 orang jadi dokter. 135 orang jadi editor. 80 orang menjadi pemilik kantor publik. 1 orang menjadi penilik keuangan Amerika Serikat. 100 orang jadi misionaris. 1 orang jadi wakil presiden, yaitu Aaron Burr Jr. Kemudian 1 orang jadi istri presiden Amerika Serikat. Setelah diselidiki saudara, ternyata dari keturunan daripada Jonathan Edwards itu tidak ada yang merugikan negara. Lalu kemudian ketika ditanya ya hasil penelitian ini, maka kemudian orang bertanya kepada Jonathan Edwards, kenapa dia bisa mengalami seperti itu? Lalu kemudian dia akhirnya berkata, saya tidak peduli ya dengan situasi apapun, tapi saya melihat ayah saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, mungkin saat ini kita tidak peduli siapa kakak kita, tapi yang perlu kita risaukan akan jadi apa anak cucu kita kelak. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Sebagaimana ia berjanji bahwa umat Israel itu akan dipulihkan. Kita perhatikan bahwa sampai hari ini ada satu bangsa pilihan, bangsa yang jenius, keturunan yang jenius adalah keturunan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Sampai hari ini mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau orang Israel diberkati oleh Tuhan, Jonathan Edwards diberkati oleh Tuhan, maka saya mau sampaikan buat Anda, siapapun Anda dan saya pada pagi hari ini, Tuhan siap untuk menolong engkau. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Jadilah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan terimalah kabar baik. Hari ini engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini engkau akan dibebaskan oleh Tuhan. Dan peganglah janji Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan titah-titah Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa apa yang difirmankan oleh Allah itu ya dan amin. Saudara yang terkasih, Allah yang sama yang menolong orang-orang Israel, Allah yang sama yang menolong Bapak Gun Supardi, Allah yang sama yang menolong dan memberkatikan anak cucu daripada Jonathan Edwards. Datang kepada Anda saat pagi hari ini. Dia pun siap untuk menolong Anda. Dia pun siap untuk memberkati Anda. Bukalah hatimu buat Yesus. Terimalah kabar baik hari ini. Ada pembebasan buat engkau. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong engkau dan saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita akan datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita mengizinkan Roh Kudus untuk mulai menjamahkan kita sekalian. Biarlah kita mengizinkan Roh Kudus untuk boleh berkarya buat kita sekalian pada pagi hari ini. Tertindih dengan beban berat, kita akan naikkan pujian. Saudara, mungkin saat ini engkau sedang diperhadapkan dengan berbagai beban dan hukuman. Kau mungkin mengalami berbagai kesesakan dan pergumulan seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Namun dengarkan baik-baik. Sebagaimana orang Israel dibebaskan, hari ini Tuhan sanggup membebaskan dan menolong engkau. Tertindih dengan beban berat, datanglah kepada Yesus. Dia akan menolong saya dan saudara. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu
kelegaan. Yesus jamah, Yesus jamah, oh haleluya. Sudah mendengarkan suara Tuhan. Saya tidak tahu apa yang engkau alami saat ini. Mungkin engkau dalam penindasan, mungkin engkau dalam perbudakan, mungkin engkau adalah orang yang hina di dalam mata. Ada dalam beban dan hukuman yang cukup berat saat ini. Dengarkan baik-baik. Hari ini ada kabar baik buat saudara. Tuhan Yesus datang buat Anda. Tuhan Yesus mau menolong Anda dan saya. Kalau engkau adalah orangnya, apapun beban dan kemudian yang engkau alami, datanglah kepada Yesus. Kalau engkau adalah orangnya, taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kita akan sama-sama berdoa. Silakan Anda berdoa. Kita akan nyanyikan pujian ini, dan kami akan berdoa buat Anda. Bapa, kau lihat tangan daripada anak-anakmu yang terangkat kepada Engkau saat pagi hari. Mereka dalam kesesakan, mereka dalam pergumulan, mereka adalah cerita tangis duka dan air mata. Siapakah yang peduli dengan mereka? Ialah sebagaimana Engkau memulihkan dan menolong, membebaskan akan orang-orang Israel. Bahkan Engkau menolong kekasih-kekasih kami seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Gun Supardi, apa yang dilakukan oleh Jonathan Edwards. Dialah Bapak kami pun mengalami hal yang sama. Karena itu Bapak mau berdoa dalam nama Yesus buat mereka terikat dan terbelenggu akibat daripada dosa, atau mungkin mereka terikat dan terbelenggu diperbudak oleh berbagai beban dan persoalan masalah kehidupan. Maka saat pagi dalam nama Yesus Engkau jamah, ada kelepasan, ada pembebasan, ada pemulihan. Terima kasih Bapak, Kau jamah semuanya Bapak. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, biarlah Engkau menjamah ya Allah. Firman Allah berkata bahwa Engkau sendiri telah menanggung segala beban dan penderitaan daripada anak-anakmu. Di dalam tubuhmu sendiri segala syalik, dan Engkau telah berjanji
Oleh bilur-bilurmu, hamba-hambamu telah sembuh. Karena Bapa berdoa untuk kekasih-kekasih hambamu. Mereka-mereka sakit-sakitnya Yesus Engkau jamah. Berikan kelegaan, kesembuhan. Dan oleh bilur-bilurmu, mereka semua disembuhkan oleh Engkau. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami berterima kasih kepada Engkau. Saudara yang terkasih, di akhir daripada doa ini saya mau berdoa khusus buat saudara yang mungkin hari ini engkau mengalami nasib seperti apa yang dialami oleh Bapak Kun Supandi. Kau belum memiliki akan kepastian kehidupan dalam kehidupanmu. Engkau tidak mengenal siapakah sang pembebas yang sejati itu. Datanglah pada Yesus. Yesus akan melepaskan, membebaskan engkau. Dia akan memberikan kepada anda dan saya sukacita abadi bersama dengan Yesus di dalam surga. Kalau engkau adalah orangnya, taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Ikuti saya, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasihan adalah saya orang berdosa ini. Saya adalah perbudakan dosa. Saya tidak memiliki pengharapan akan kepastian keselamatan ketika aku dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Tuhan Yesus, kasihanilah saya, orang berdosa ini. Ampuni saya akan semua dosa dan kesalahan saya. Dan saat ini saya mengundang Engkau, masuklah, bertahtalah, berkuasalah dalam kehidupanku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku mulai saat pagi hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara, khususnya para jemaat Tuhan. Karena situasi COVID yang akhir-akhir ini semakin meningkat, khususnya di kota Boyolali, maka kami mohon Bapak Ibu bisa tetap bersabar. Kita akan tetap mengikuti kebaktian secara online hingga segala situasi menjadi kondusif. Karena kita akan kembali melakukan kebaktian secara offline. Tetap sabar dan kuat, ada di dalam doa, takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita kanan kiri dan tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkati Ibu dan Bapa, saudara-saudara kasih, saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati dalam rumah tanggamu, diberkati dalam keluargamu, diberkati dalam usaha pekerjaanmu, diberkati dalam kota, diberkati dalam desa. Apa saja engkau berbuat, Allah buat tidak berhasil, kau diberkati dan menjadi berkat. Saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Demikian saudara, usai sudah seluruh rangkaian acara ibadah kita. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang bersama dengan saya, Pendeta Noh Asban. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.